Perkenalkan nama saya Nanda Karinia dengan NIM G002430. Saya dari kelompok B4. Saya akan menjelaskan mengenai inhal anatomi, mengenai vertebra dan regiodorsum. Oke. Seorang wanita merasa nyeri pada punggung. Yang pertama, jelaskan struktur anatomi vertebra, yaitu ada cervical, thoracal, lumbal, sacrum, dan coccygeal. Dan yang kedua adalah jelaskan muskuli penyusun regiodorsum. Oke, saya akan menjelaskan dari yang pertama dulu. Oke. Jadi yang pertama adalah vertebra cervical atau cervical vertebra. Nah, jumlahnya itu ada 7 vertebra dari C1 sampai C7. Ciri khasnya itu di ukurannya itu adalah vertebra cervical itu yang terkecil dan paling ringan. Itu dirancang untuk memberikan fleksibilitas pada leher. Selanjutnya ada foramen transversariumnya. Itu ciri khas vertebra cervical adalah adanya foramen transversarium yang memungkinkan arteri vertebralis, vena, dan saraf melintasinya. Ini ada pada vertebra C1 hingga C6. Selanjutnya ada processus spinosus. Itu processus spinosus pada C2 sampai C6. Biasanya bifid atau terbelah yang memberikan titik perlekatan bagi otot. Nah, yang pertama C1. Atau bisa disebut dengan atlas. Bentuknya itu dia tidak memiliki badan vertebra dan processus spinosus, dia itu berbentuk cincin. Fungsinya itu dia untuk memungkinkan gerakan flexion dan extension kepala, menunduk dan mendongak. Selanjutnya ada artikulasinya. Artikulasinya itu terhubung dengan os occipital atau tulang tengkorak di bagian atas dan C2 di bawah. Nah, selanjutnya ada C2 atau biasa disebut aksis. Nah, ada processus denatus atau odontoid process. Jadi, menonjol ke atas dari tubuh vertebra, memungkinkan rotasi kepala. Selanjutnya bentuknya itu dia memiliki tubuh vertebra yang lebih besar dibandingkan dengan atlas, dengan processus spinosus yang lebih panjang. Selanjutnya ada C3 sampai C7. Itu dia bentuknya memiliki badan vertebra yang lebih besar dari atlas dan aksis, serta foramen vertebranya itu yang lebih besar. Terus ada artikulasinya. Artikulasinya itu dia bergabung dengan diskus intervertebralis di antara mereka, memberikan gerakan fleksibel dan stabil. Nah, selanjutnya ada vertebra thoracal. Nah, vertebra thoracal ini jumlahnya ada 12 vertebra dari T1 sampai T12. Ciri khasnya itu di ukurannya vertebra thoracal itu dia lebih besar dari vertebra cervical, tetapi lebih kecil dari vertebra lumbar. Nah, badan vertebranya itu dia lebih lebar dan lebih kuat. Itu dia berfungsi untuk mendukung beban tubuh bagian atas. Terus proses spinosusnya itu lebih panjang, terus dia menjulur ke bawah, memberikan bentuk khas yang mudah dikenali. Terus ada fovea costalis. Itu terdapat 2 fovea costalis pada setiap sisi badan vertebra, ada atas sama bawah, untuk perlekatan tulang rusuk. Nah, yang satu itu memiliki fovea yang mengartikulasi dengan tulang rusuk pertama, sedangkan T11 sampai T12 itu memiliki satu fovea yang mengartikulasi dengan tulang rusuk masing-masing. Nah, artikulasinya itu dia terhubung dengan tulang rusuk dan memberikan stabilitas pada dinding dada, berperan dalam pernafasan. Selanjutnya ada vertebra lumbal. Nah, lumbar ini ada 5 vertebra, yaitu L1 sampai L5. Ukurannya itu vertebra lumbar itu terbesar dan terkuat. Jadi dia dirancang untuk menahan beban tubuh bagian atas dan memberikan dukungan. Nah, badan vertebra itu dia memiliki badan vertebra yang besar dan tebal, memungkinkan dukungan berat badan. Terus ada juga proses spinosusnya itu dia pendek, tebal, dan horizontal. Dia memberikan area yang cukup untuk perlekatan otot punggung. Terus ada processus transversus. Dia itu lebih besar dan lebih lebar dibandingkan dengan vertebra thoracal. Juga berfungsi sebagai titik perlekatan otot. Terus artikulasinya, dia mempunyai processus articularis superior dan inferior yang saling berartikulasi dengan vertebra di atas dan di bawahnya.
memungkinkan pergerakan fleksibel pada area pinggang. Selanjutnya, ada sakrum. Nah, vertebra sakrum ini ada 5 vertebra yang menyatu, yaitu S1 sampai S5. Nah, ciri khasnya itu dia membentuk sakrum yang berbentuk segitiga dan terletak di antara dua ilium panggul. Nah, fungsinya itu dia vertebra sakral menyatu menjadi satu tulang yang kuat dan stabil, berfungsi untuk menyokong berat badan saat berdiri dan bergerak. Selanjutnya ada foramen sakralisnya, itu ada 5 pasang foramen sakralis yang memungkinkan saraf dan pembuluh darah melintas. Permukaannya itu ada basis sakrum, terus ada apex sakrum, terus ada sakralisasi. Nah, basis sakrum itu bagian atas yang mengartikulasi dengan vertebra lumbar. Kalau apex sakrum itu bagian bawah yang mengartikulasi dengan vertebra cochigeal, yaitu di sini namanya apex osis sacri. Kalau yang di atas namanya basis osis sacri. Kalau sakralisasi itu prosesnya terjadi saat vertebra lumbar berfusi dengan sakrum yang dapat mempengaruhi fungsi dan mobilitas. Selanjutnya ada cochigeal. Vertebra cochigeal itu ada 4 sampai 5 vertebra yang menyatu. Ciri khasnya itu bentuknya itu membentuk coccyx atau ekor. Dia merupakan bagian paling bawah dari columna vertebralis. Nah, ukurannya ini dia lebih kecil dan tidak memiliki fungsi signifikan. Jadi, dia merupakan tempat perlekatan otot dan ligamen, berkontribusi terhadap mobilitas dan stabilitas panggul. Variasinya itu dia dapat bervariasi antar individu, tetapi umumnya terdiri dari 4 sampai 5 vertebra yang nyatu. Nah, struktur umum vertebra itu memiliki struktur dasar yang mirip-mirip. Jadi pasti ada badan vertebra, terus ada foramen vertebra, processus spinosus, processus transversus, articular processes. Nah, pembuluh darah dan inervasinya. Jadi pembuluh darah itu vertebra itu disuplai oleh arteri vertebralis, arteri spinalis anterior dan posterior, serta cabang-cabang arteri intercostalis. Nah, terus inervasinya, saraf spinal yang keluar dari foramen intervertebralis menyediakan inervasi untuk otot dan kulit area yang berdekatan. Saraf ini juga memberikan kontrol motorik dan sensasi ke bagian tubuh yang delapan. Nah, selanjutnya ada muskuli penyusun regiodorsum atau punggung badan. Ya, dia terdiri dari berbagai otot yang berperan dalam gerakan dan stabilitas tubuh. Jadi ada otot superficial, ada otot dalam. Nah, otot superficial itu ada musculus trapezius. Itu dia pelekatannya di clavicula, acromion, dan spina scapula. Fungsinya itu untuk mengangkat, menurunkan, dan menarik scapula, serta memutar leher. Nah, terus ada juga musculus latissimus dorsi. Itu dia perlekatan di tuberculum minus pada humerus. Fungsinya itu untuk ekstensi, adduksi, dan rotasi medial dari lengan. Terus ada juga musculus rhomboideus major dan minor. Nah, itu perlekatannya itu di medial scapula. Fungsinya untuk menarik scapula ke arah medial dan elevasi scapula. Terus ada juga musculus levator scapula. Perlekatannya di sudut superior scapula. Fungsinya untuk mengangkat scapula dan memutar leher. Terus juga ada otot dalam. Nah, otot dalam itu ada musculus erector spina. Itu merupakan kelompok otot utama di punggung yang terdiri dari 3 bagian. Ada musculus iliostachys, itu fungsinya untuk ekstensi dan lateral fleksi tulang belakang. Terus ada musculus longissimus untuk ekstensi dan rotasi tulang belakang juga. Terus ada musculus spinalis untuk ekstensi tulang belakang dan memelihara postur tubuh. Terus ada musculus semispinalis, itu ototnya tergerak lebih dalam dari erector spina dan berfungsi untuk memutar dan menekuk tulang belakang. Jadi untuk rotasi dan ekstensi tulang belakang. Nah, terus ada juga musculus multifidus, itu dia menstabilkan tulang belakang selama gerakan. Terus ada musculus rotatores, itu memungkinkan rotasi kecil antara vertebra. Jadi otot-otot di regiodorsum ini dipasok oleh arteri subclavia, arteri thoracodorsales, dan arteri lumbar. Vena yang mengalirkan darah dari otot-otot ini bergabung dengan sistem vena brachiocephalis dan vena cava superior. Terus inervasinya itu otot punggung itu diinervasi oleh saraf spina.